Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradi Laura Putri dengan NIM 444321007. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Seor di Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten. Yang pertama adalah latar belakang, di mana kelestarian sumber daya ikan ini sekarang ini terancam punah, dan juga banyaknya nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang sangat amat tidak ramah lingkungan, yang dimana mengakibatkan kepunahan pada ikan tertentu. Juga pengelolaan sumber daya perikanan pada aspek lain seperti kelestarian ekonomi juga terancam buruk. Nah, pada saat penangkapan ikan ini sebaiknya memperhatikan cara pengoperasian alat tangkap, jangkauan daerah, dan juga ketersediaan sumber daya ikan. Yang kedua ada tujuannya, yaitu meliputi pertama, untuk menganalisis tingkat keramahan alat tangkap seor pada lingkungan di Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua, untuk menganalisis tingkat efisiensi alat tangkap seor di Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten. Adapun manfaatnya, yang pertama, sebagai informasi untuk mahasiswa yang akan meneliti dengan topik yang sama. Yang kedua, sebagai informasi untuk nelayan tentang alat tangkap seor yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, sebagai informasi untuk nelayan agar senantiasa selalu menjaga kelestarian pada lingkungan agar tidak terjadi kerusakan atau kepunahan pada habitat hewan laut yang ada. Di sini ada tinjauan pustakanya. Yang pertama, untuk deskripsi alat tangkapnya. Sero merupakan alat tangkap pasif yang dioperasikan di perairan pantai. Alat tangkap ini umumnya menggunakan bahan waring pada penaju, sayap, badan, dan juga kantongnya. Selanjutnya ada tingkat keramahan lingkungannya. Nah, keramahan lingkungan alat tangkap ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aktivitas, konsumsi BBM, jumlah baiket dan disket yang rendah, kesegaran hasil tangkapan, kerusakan habitat yang ditimbulkan, legalitas, keamanan terhadap operator. Selanjutnya ada keramahan lingkungan seronya. Nah, di sini sero ini memiliki beberapa kelebihan secara lingkungan, diantaranya yaitu seperti tidak merusak habitat perikanan di suatu perairan, produksi yang dihasilkan tidak berbahaya bagi konsumen, serta tidak mempunyai dampak ke biodiversitas. Hal ini salah satunya dikarenakan sistem kerja sero mengandalkan bantuan alam, yaitu salah satunya seperti pasang surut air laut. Nah, ini ada penelitian terdahulu yang saya gunakan, itu ada dari Ghazali Salim dan teman-teman, yaitu mengenai analisis sosial ekonomi dan keramahan lingkungan alat tangkap sero di perairan Pulau Bangku Dulis, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Di sini bisa kita lihat hasilnya adalah sero ini merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan karena dia tidak merusak habitat, dan juga alat tangkap sero ini mengandalkan bantuan alam. Dan yang kedua dari Rita dan teman-teman, yaitu mengenai komposisi hasil tangkapan ikan dan juga tingkat keramahan lingkungan alat tangkap sero di Desa Tapaluga, Sulawesi Tenggara. Di sini dapat dilihat untuk metode pengoperasian dan bentuk beserta bahan konstruksi alatnya ini, yaitu menjaga kelestarian lingkungannya, sumber ikan. Nah, selanjutnya ada dari Abdul Aziz dan teman-teman, yaitu tentang analisis keramahan lingkungan alat tangkap di Kabupaten Demak. Di sini hasilnya adalah secara ekonomi dan sosial, alat tangkap sero ini sangat terima baik oleh masyarakat karena merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian yang saya akan teliti yaitu di perairan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, yaitu pada Januari sampai Februari 2025. Untuk alat penelitiannya yaitu ada yang saya gunakan ada kamera, alat tulis, dan juga seronya. Untuk metode pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan metode observasi, yang dimana saya akan bertanya kepada nelayan dan juga wawancara, tanya jawab kepada para nelayan sero. Dan terakhir adalah para nelayan sero akan diberikan kuesioner yang akan diisi. Nah, di sini pun saya menggunakan kuesioner dengan kriteria atau subkriteria sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada memiliki selektivitas yang tinggi. Yang kedua, alat tangkap yang digunakan ini tidak merusak habitat. Yang ketiga, tidak membahayakan nelayan penangkapan ikan. Yang keempat, menghasilkan ikan bermutu yang baik atau tidak. Yang kelima, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Yang keenam, baiketnya itu rendah, hasil tangkapan sampingan itu rendah, tidak menangkap
ikan selain yang akan ditangkap oleh alat tangkap sero ini. Yang ketujuh, dampak keanekaragaman sumber daya itu rendah, yaitu dimana tidak membahayakan atau tidak merusak habitat di sekitarnya. Yang kedelapan, tidak menangkap jenis ikan yang dilindungi. Yang kesembilan, diterima baik oleh masyarakat. Selanjutnya, di sini untuk metode pengolahan datanya itu, yaitu yang pertama adalah pengolahan data keramahan lingkungan alat tangkap ini menggunakan data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara yang didapat. Kemudian dihitung dengan menggunakan Excel untuk mendapatkan skor, untuk menentukan skor tingkat keramahan lingkungan yang ada. Dan skor tersebut ini didapatkan dari perhitungan dengan rumus menurut sigma 2015, yakni sebagai berikut. X sama dengan sigma Xn dibagi N, di mana di sini X-nya merupakan nilai tingkat keramahan lingkungan alat tangkap, Xn-nya merupakan jumlah total bobot nilai, dan N-nya merupakan jumlah responden. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan metode analisis datanya, di mana analisis data tingkat keramahan lingkungan alat tangkap ini dilakukan setelah selesai mengolah data tingkat keramahan alat tangkap. Skor yang didapatkan kemudian dianalisis, dan yang terakhir pembobotan tingkat keramahan lingkungan dibagi menjadi 4 kriteria dengan skor nilai sebagai berikut. Yang pertama, 1 sampai 9 itu sangat tidak ramah lingkungan. 10 sampai 18 tidak ramah lingkungan, 19 sampai 27 ramah lingkungan, dan 28 sampai 36 sangat ramah lingkungan. Jadi di sini saya akan mengolah datanya dulu. Setelah didapatkan, kita akan bisa analisis nih alat tangkap sero di Labuan Kabupaten Pandeglang ini masuk ke dalam yang ramah lingkungan ataupun tidak. Dan di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.